Allah Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Kita semua berdiri. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari
segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Demikianlah sabda Tuhan. Semoga berkat pewartaan Injil ini, pengharapan kita diperteguh. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang kita inginkan atau kita rindukan terjadi pada hari ini. 2 tahun berturut-turut kita diterpa oleh pandemi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sembayang kubur pun tidak bisa. Saudara-saudari kita yang meninggal karena COVID-19 dimakamkan dalam kesepian dan dalam kesendirian. Tidak ada yang menghantar ke pemakaman. Sekiranya datang pun hanya boleh dari jauh menyaksikan bagaimana saudara kita yang meninggal itu dimakamkan. Itu pun juga masih dalam kecemasan kita, karena kita harus menggunakan masker, bahkan ada yang masih harus menggunakan APD. Dan kalau kita melihat bagaimana saudara-saudari kita yang meninggal karena COVID, ya, tidak ada yang menghantar dalam kesendirian, dalam kesepian, diperlakukan bagaimana mereka dimandikan, di-wrap, dikemas dengan plastik, seakan-akan orang mati. Saudara-saudara kita itu harus dijauhi jauh-jauh, jangan berkontak dengan kita. Itulah kerinduan kita selama pandemi akhirnya terlaksana. Puji Tuhan bahwa Tuhan memberi cuaca yang baik kepada kita. Dan puji Tuhan juga bahwa YPPKS di bawah pimpinan Pak Robert, Pak Poci, Pak Ahau dan semuanya, Pak Suyama, menggerakkan kita semua, dan sekarang kita berkumpul di sini untuk menghantar saudara-saudara kita ke pemakaman dan mendoakan serta memberi hormat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengenai kematian tentu kita punya perasaan yang sama, yaitu kehilangan orang yang kita sayangi atau kita cintai. Kepergian mereka selamanya membawa kesedihan dan duka yang mendalam, seolah-olah orang tersebut hilang begitu saja dari kehidupan kita. Namun dengan cara tertentu kita masih merasakan pengaruh kehadiran mereka dalam hidup. Dan pengalaman ini menunjukkan bahwa relasi yang kita jalin dengan orang-orang yang sudah meninggal itu mengatasi kematian. Perhatian mereka yang mereka berikan kepada kita sepanjang hidupnya mengatasi kematian. Itulah sebabnya kasih itu abadi. Kasih itu mengalahkan maut. Dan walaupun saudara-saudari kita yang telah meninggal, sudah meninggal, kasih yang telah mereka curahkan sepanjang hidup mereka kepada kita masih sangat terasa. Kasih mengalahkan maut. Saudara-saudari, dan itu jugalah kasih mengalahkan maut, itulah yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Dia rela menembus kematian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Dia rela menembus kematian. Untuk apa? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup abadi. Kematian tidak memisahkan ikatan hati yang pernah kita jalani dalam kehidupan ini. Seorang ibu men-sharingkan betapa cintanya pada suaminya semakin kuat setelah suaminya itu meninggal. Sepeninggal suamiku, baru aku bisa melihat betapa baiknya dia denganku dan anak-anak, katanya. Saya baru menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan segalanya supaya aku dan anak-anak hidup sehat, aman, nyaman, dan selalu baik. Lanjutnya, pendek kata, suami saya mengurusi semua urusan keluarga, soal pajak sampai rumah tangga hingga sekolah. Kepergian suamiku sungguh merupakan pukulan yang sangat berat dan hidupku dan anak-anak.
Saat itu saya benar-benar hancur. Tetapi sesudah kematiannya dan aku renungkan pada saat sekarang, kebaikan baru tampak cemerlang dan bersinar di mata hatiku setelah dia benar-benar tiada. Maka meskipun dia tidak ada lagi dalam kehidupan, kasih dan cinta serta perhatiannya selalu kami rasakan. Bahkan dalam perjalanan waktu hanya raganya yang tiada, tetapi perhatian dan rohnya selalu hadir di dalam hidup kami. Dan kata ibu itu selanjutnya, kematian sungguh tidak menghapus cinta dan kebenaran hidup yang telah terangkai dan kami jalani bersama. Itulah saudara, kematian mengalahkan maut. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Peringatan arwah semua orang beriman yang dirayakan oleh Gereja Katolik secara universal di seluruh dunia ini mengingatkan kita bahwa mereka yang meninggal itu juga diberikan Bapa kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka yang telah diberikan Allah kepada Yesus, aku tidak menolak siapapun yang datang kepadanya, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini nyata bagi kita bahwa cinta kasih mengalahkan maut. Cinta Anda kepada saudara-saudari kita yang meninggal menggerakkan hati Anda untuk datang semua ke sini, dan mereka yang kita doakan itu adalah yang diserahkan Bapa kepada Yesus, dan Yesus akan menyediakan tempat yang pantas bagi mereka. Semoga iman yang kita rayakan membesarkan hati kita, menghantar saudara-saudari kita yang telah berpulang ke dalam persekutuan para kudus di surga. Amin. Saudara-saudari, mari sekarang kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semua diundang berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus Putramu yang adalah jalan kebenaran dan hidup, sehingga barang siapa kami yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Dalam kepercayaan iman akan kebangkitan Putramu, dan bahwa kami yang juga dibaptis di dalam namanya akan dibangkitkan, kami mohon, sudilah, berkatilah bunga-bunga, kembang-kembang, dan air yang kami gunakan untuk menyatakan iman kami akan kebangkitan Putramu Yesus, di mana kami percaya kami yang mati oleh baptisan juga akan bangkit bersama kami yang telah mati, karena dosa-dosa kami telah ditebus juga, dan mengalami kebangkitan bersama dengan Putramu. Semoga bunga-bunga, kembang-kembang yang kami gunakan untuk menghormati saudara-saudari kami mengingatkan kami akan kebaikan orang-orang yang kami doakan,
sehingga hidup kami didasarkan pada kebaikan mereka, dan kami mau melanjutkan cinta yang telah mereka nyatakan kepada kami. Maka kami mohon, berkatilah kembang-kembang dan bunga-bunga ini. Semoga kiranya menjadi lambang, menjadi menghantar kami kepada kebaikan-kebaikan yang akan kami gunakan, yang akan kami wartakan kepada orang-orang yang kami jumpai. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa